Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha kelas 3 Zaid bin Haritsa, Khalid bin Walid, Salman Al-Farisi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bertemu lagi dengan Bu Bintang dalam pembelajaran matematika. Nah, pada hari Rabu September 2021. Oke, baik. Nah, kita hari ini akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, kami menyayangi tumbuhan. Subtema 4-nya, kami menyayangi hewan. Dengan kompetensi dasar 3.2, menjelaskan bilangan caca dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Kemudian kompetensi dasar 4.2, menggunakan penyajian bilangan caca dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman dapat menuliskan letak bilangan pada garis bilangan. Yang kedua, teman-teman dapat menjabarkan penjumlahan pada garis bilangan. Yang ketiga, teman-teman dapat menentukan hasil penjumlahan pada garis bilangan. Yang keempat, teman-teman dapat menuliskan nilai pecahan sederhana berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, dapat menentukan gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Robbal Alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya sesuai dengan subtema kita pada hari ini, yaitu kami menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Nah, selain itu kita juga harus menyayangi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan telah memberikan sekali manfaat kepada manusia. Hewan pun banyak memberikan manfaat untuk kita. Nah, perbuatan menyayangi tumbuhan dan hewan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Untuk materi yang pertama, hari ini teman-teman akan mempelajari tentang menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Nah, materinya baru ya teman-teman. Oke, menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Nah, bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Nah, teman-teman tahu tidak garis bilangan seperti apa? Betul ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh garis bilangan ya. Pada garis bilangan
semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar ya, dari angka 0 sampai dengan angka 10 ya. Selanjutnya, nah ini kita amati bersama-sama. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Nah, apa sih pohon sirih? Ada yang tahu? Ya, pohon sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Nah, daunnya berbentuk seperti jantung dengan ujung daun yang runcing. Nah, panjang daun sirih sekitar 5 sampai 8 cm dan lebarnya kurang lebih 2 sampai 5 cm. Nah, jika daunnya diremas ya, akan mengeluarkan bau yang khas, teman-teman. Nah, Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon daun sirih. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-teman belajar tentang garis bilangan. Coba kita amati bersama. Nah, ini adalah panjang garis bilangannya ya. Kita buat garis seperti ini, mulai dari angka 0 sampai dengan angka 10 ya. Semakin ke kanan maka angka akan semakin besar. Nah, garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan, kemudian ada angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Oke, kita pelajari lagi ya. Nah, di sini ada coba tulisan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Coba, Bu Guru punya contoh garis bilangan. Nah, tetapi ini tidak ada angka. Angkanya tidak berurut. Nah, di sini ada angka 0, kemudian huruf S, angka 2, huruf L, angka 4, huruf R, angka 6, angka 7, huruf I, angka 9, dan huruf H. Coba kita cari tahu, teman-teman. Kita pecahkan bersama-sama. Nah, di sini huruf S-nya menempati angka berapa? Betul, angka 1 ya, teman-teman. Teman-teman. Nah, mulai dari angka 0, kemudian angka 1, angka 2, kemudian huruf L-nya angka berapa ya kira-kira? Huruf angka 3, maaf. Hebat teman-teman, angka 3. Yeay. Kemudian setelah angka 3 ada angka 4. Nah, di sini di sebelah angka 4 ada huruf R. Nah, kira-kira angka yang menepati huruf R ini angka berapa ya? Angka 5, pinter teman-teman, betul, hebat. Wow. Setelah angka 5 ada angka 6 dan angka 7 teman-teman. Kemudian ada angka huruf I. Nah, huruf I-nya menepati angka berapa? Pinter, angka 8. Hebat sekali teman-teman. Setelah angka 8, kemudian ada angka 9 dan huruf H. Nah, kira-kira huruf H menepati angka berapa ya? 10, pinter sekali. Hebat semuanya ya, teman-teman level 3 sudah pinter. Nah, itu ya. Tadi teman-teman sudah menjawab, sudah mengurutkan garis bilangan, angka-angka yang terdapat pada garis bilangan. Mulai dari angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir angka paling besar, angka 10. Oke. Selanjutnya, Bu Guru. Nah, di sini sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Nah, di sini ya. Bu Guru bantu bacakan. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0 ya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini,
ya, angka 0 itu huruf A. Nah, setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B, teman-teman. Wah, ya, posisi B ada pada angka berapa? Angka 2, hebat. Coba kita baca lagi ya. Nah, dari posisi A menjadi posisi B, perpindahan berapa satuan? 2 satuan, pinter. Nah, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. Ya, dari posisi A itu angkanya berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2, pinter. Nah, kemudian ada contoh lainnya, ya. Ada panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan, teman-teman. Coba kita perhatikan lagi garis bilangannya ya. Awalnya pohon sirih ada di angka 3. Ya, kemudian setelah beberapa waktu pohon sirihnya bertambah 2 satuan. Nah, kita tuliskan garis lengkungnya. Nah, ditambah 2 satuan ya. Nah, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5, pintar. Nah, kalau jika panjang pohon sirih ada di angka 4. Nah, dari setelah bertambah waktu umur 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Coba dari awalnya itu ada 4 satuan, teman-teman. Kemudian bertambah menjadi 7 satuan. Nah, kita hitung dari angka 4 sampai 7 satuan ya. Kemudian angka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 7 satuan ya. Maka kita tambahkan 4 ditambah 7 sama dengan 11, pintar. Oke. Nah, untuk materi garis bilangan semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Selanjutnya kita ke materi pecahan sederhana. Oke, materi pecahan sederhana nih ya. Kita akan praktek, teman-teman. Wah, seru nih praktek mengenai materi pecahan. Nanti teman-teman siapkan satu buah pisang dan satu buah telur ya. Telurnya sudah direbus ya, telur matang. Nah, kemudian nanti kita akan praktek mengenai pecahan. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan dulu nih mengenai pecahan sederhana. Oke, ayo kita mengamati. Nah, kita amati bersama nih. Oke. Nah, kelinci peliharaan Dayu sangat suka sekali makan wortel. Nah, teman-teman suka tidak wortel? Iya, harus suka sama wortel karena wortel adalah baik untuk kesehatan mata. Pintar. Nah, setiap kali makan wortel, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Nah, selain wortel, Dayu juga suka memberi makanan biskuit khusus untuk kelinci. Nah, induk kelinci habiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, ya, tadinya satu bagian. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian biskuit. Nah, kalau setengah, penulisan matematikanya itu kita tulis 1/2. Nih, seperti ini ya, teman-teman. 1/2. Ya, penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, kita perhatikan lagi contoh berikut. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang 1/1 ya, karena biskuitnya ada 1. Maka kita tulis lambang pecahannya dinyatakan 1/1 ya. Nah, kemudian satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar ya. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, dinyatakan dalam lambang pecahannya dibaca, kita tulis ya 1/2 bagian ya, dibacanya 1/2. Nah, oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, selanjutnya itu ada satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka bagaimana cara menyatakan lambang bilangan pecahannya? Ya, pinter. Satu biskuit ya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka lambang pecahannya bisa kita tulis 1/3 ya, karena dipotongnya 3 bagian sama besar. Nah, kalau 4 potong bagaimana, Miss? Nah, kalau 4 potong berarti kita tulis 1/4 ya. Sampai sini teman-teman paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, selanjutnya, di sini Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Ya, 2 bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan lambang pecahan biasa 1/2. Ya. Nah, jadi 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Oke. Nah, angka 1 ini yang di atas ya. Angka 1 ini disebutnya apa teman-teman? Ya, betul, disebut pembilang ya. Pembilang. Dan angka yang di bawah, angka 2 disebutnya penyebut. Nah, jadi jumlah roti ya ada 1 itu namanya pembilang ya. Kemudian ketika dipotong 2 bagian, nah itu namanya penyebut. Oke. Nah, ini ada contoh soal selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini Bu Guru punya kue. Satu kuenya itu dibagi menjadi 10 potong. Nah, kemudian Ibu memotong kue menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, dalam lambang pecahan bisa kita tulis berapa kue tadi? 1, betul. Jadi 1 per berapa potong dipotongnya? Ya, 10 kita tulis jadi 1/10. Nah, kemudian Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut. Nah ya, di sini ada contoh contoh bilangan yang sudah diberi warna ya. Di sini Edo memakan 4 potong kue ya. Ini 4 potong kue berarti yang diberi warna ya. 4 dari 10 potong kue. Jadi tulisnya 4/10 bagi. Selanjutnya
Nah, sampai di sini dapat dipahami ya teman-teman. Oke. Nah, di sini Bu Guru punya 2 buah pisang yang ukurannya berbeda ya teman-teman. Yang satu lebih besar, yang satu lagi lebih kecil. Nah, coba kita praktek membuat pecahan ya. Ini menggunakan pisang yang lebih besar ya teman-teman. Kita potong menjadi 4. Nah, potongnya sama besar ya teman-teman. Oke. Oke, karena ini menggunakan pisau, jadi harus berhati-hati ya. Pisaunya tidak boleh dipakai mainan. Nah, ya. Oke, bisa kita lihat di sini Bu Guru menggunakan 1 buah pisang yang ukurannya berbeda ya dari pisang yang kedua. Nah, kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Ya, kita potong ya. Satu, 2, 3, dan 4. Nah, bisa teman-teman tulis? Oke. Lambang pecahannya jadi dinyatakan 1/4. Pinter. Kemudian Bu Guru juga punya pisang nih yang ukurannya berbeda dari pisang pertama. Kita buat 1/2. Nah, berarti dipotong berapa teman-teman? Nah, betul. Kita potong menjadi 2 bagian. Oke, sudah kita potong menjadi 2 bagian sama besar. Kita tulis lambang pecahannya bagaimana? Betul, 1/2 bagian sama besar. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, kalau masih ada yang belum paham, boleh teman-teman menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Oke, Oke, setelah ini teman-teman mengerjakan lembar kerja. Nah, sebagai penguatan pemahaman pembelajaran matematika hari ini ya. Coba kita lihat nih LK-nya bersama-sama. Nah, di sini Bu Guru punya 4 soal. 5 soal dengan penilaian KI 4-nya ya. Nah, di sini ada soal garis bilangan yang sudah tadi kita pelajari. Kemudian ada soal pecahan ya. Nah, yang barusan kita pelajari. Kemudian yang terakhir ada soal praktek. Nah, praktek ya teman-teman seperti yang tadi sudah Bu Guru praktekkan ya mengenai pecahan sederhana menggunakan pisang ya. Nanti teman-teman mempraktekannya menggunakan pisang kemudian dan 1 buah telur yang sudah matang ya, sudah direbus. Nah, oke. Nanti kalau yang tidak tatap muka di sekolah, teman-teman bisa mengirimkan videonya melalui WhatsApp ke wali kelasnya masing-masing. Oke. Sampai ini ya. Oke. Nah, Alhamdulillah kita sudah mempelajari mengenai garis bilangan dan juga pecahan sederhana. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Nah, agar kita dapat berhitung dengan baik dan dapat memecahkan suatu masalah yang mengakibatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, uhrawinya bagaimana uhrawinya? Coba. Nah, salah satu manfaat
belajar pecahan adalah agar kita untuk membagi warisan keluarga, membagi warisan punya yang disebut ilmu faraid, ya. Dalam perhitungannya diperlukan ketelitian dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Oke, baik ya, Masya Allah ya teman-teman. Pembelajaran yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat ya untuk di dunia maupun nanti di akhirat. Oke, sampai di sini semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, ilmu dan pengalaman yang baru. Oke, kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.